bagus ya. So I'm so sorry. And this is my weakness when the book not with me. I cannot prepare well. But we have to get through this. And yeah, last night I tried to search several things related to translation matter, and I read the books and found some tips. A Here I quote from Brown 2010. I think the book is not really impressive, but not to say, but okay, let's say like that. That's why I don't upload the book to our Facebook. Brown 2010. But he said that translation is also creative and not just an automatic process. So it's not how to say, it's not instan ya. Jadi sebagai translator itu tidak instan. Kita memang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mengerti dari target language ke dari source language ke target language dan sebaliknya ya. Dan di samping itu kita harus kreatif untuk menerjemahkan sesuatu. Kadang pasti kalian udah paham apa makna kreatif di sini ya. Saya udah lihat bagaimana kalian mencoba mentranslate satu apa namanya, satu teks. Kalian mencoba untuk menjadi kreatif di situ dengan menggunakan sinonim, atau kalian menggunakan pasif, atau kalian menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti gitu ya. Itu bagian daripada kreativitas kita in translate in translating something ya. Ya. And not just automatic process ya. Sekali lagi itu bukan hal yang instan. Tidak sekali belajar, oh aku sudah bisa menterjemah gitu ya. Tidak gitu, butuh proses yang sedikit panjang ya. um, by this I mean that you will need to exercise your interpreting and editing skills satu-satu ya. Jadi kita butuh untuk exercise untuk menerjemahkan sesuatu ya. Nah, kalian sudah melakukan itu semenjak translation 1 sampai sekarang translation 7 sama translation 9. That's why I think a lot of you guys like to translate. Is it correct or not? I don't know. Apakah kalian betul-betul memang cinta akan menerjemahkan sesuatu teks? Do you? Sometime. Yes, good. To be honest, ada yang benci nggak menerjemahkan sesuatu? Yes, I like. Mbak Romi like, Mbak Christine sometime. Mbak Eva gimana? Mbak Purwati gimana? Mbak Purwati gimana? Sama Mbak Eva. Do you like to translate something? Do you like to translate a text in our book? Kadang-kadang, kadang-kadang memang nggak suka ya. Kadang-kadang suka, kadang-kadang tidak suka gitu ya. Sometimes I like, sometimes I don't like. Cenut-cenut ketika menemukan kata yang sudah dimengerti. Hmm, iya bolehlah. Right, and then tunggu saya lihat Mbak Eva apa reaksinya. I hate but I like. How come? Gimana tuh maksudnya? I hate but I like. I hate but I love gitu ya. Lebih kurang ya. Emang pacaran dia Eva. Hmm. Because it's challenging. Yeah, because it's challenging, and then
it's something new maybe, yeah, for you. And of course for me this is something new. Translation is something new for me because like I said before, I've never experienced a lot of exercise practicing, how to say, the text, yeah, interpreting the, yeah, tugas itu baca-baca we must to explore our knowledge. Of course, yeah, but the thing is, you don't you need to read a lot, yeah, you need to read a lot, because translation, to be translator, you have to know a lot of things. That's why how do we know gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu hal gitu, suatu ilmu, ya kitanya yang harus bekerja keras untuk membaca dan membaca gitu. Kalau enggak memang agak kesulitan untuk menerjemahkan sesuatu, karena di kelas translation seperti ini kita tidak bisa membawa hal-hal yang gimana ya, yang nyatanya di luar sana ke dalam kelas. Dan kebanyakan di antara kita itu belajar translator itu eh di saat kita berada di luar gitu, di luar kelas. Ya benar kata Silo kemarin ya. Hmm, ya itu adanya ya. Nanti kita butuh lagi namanya field, academic field. Jadi berbeda academic field, berbeda pula pola terjemahannya gitu. Alright. So not only exercise ya, kita sambung ya, tapi editing skills juga. Jadi setelah kita setelah kita menerjemahkan, ya, kita menerjemahkan nih secara kasar kan sekali gitu, first draft ceritanya. Nah setelah kita terjemahkan sekali, kita harus edit dulu. Kita harus edit sekali, apa sih yang kita udah terjemahin gitu, nyambung tidak gitu ya. Kebanyakan dari kita memang sekali terjemahin sudah gitu, karena kita sakit kepala kan, kita bingung gitu, dan kitanya sudah lelah dengan mengedit. Jadi jangan edit di hari itu, tapi editlah di besok atau lusanya gitu. Jadi ada waktu jeda, karena otak kita juga butuh istirahat. Mbak Christine kadang terlalu percaya diri malah bingung apa yang mau diedit. Tapi serius loh, kalau kayak Mbak Christine yang yang terjemahin anak buah itu kan Mbak Christine pasti udah cari lagi apa sih anak 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 buah di dalam bahasa Inggris gitu, dan ternyata Mbak Christine bisa kreatif menemukan kru, habis itu member, habis itu kan masih banyak lagi yang Mbak Christine kasih di homeworknya. Dan saya rasa itu yang paling bagus gitu, itulah part yang kita akan pelajari gitu, maksudnya tanpa kita sadari bahwa kita sudah mengeksplor lebih banyak. That's good. But in term of for example like one sentence, one paragraph, maybe we need more time, yeah, we need more time to edit. Apalagi contoh misalnya movie, ya, misalnya nanti kalian ada, pernah nggak kalian terjemahin movie? Per- Pernah tidak? Oh belum ya. Belum pernah ya terjemahin movie. Mau kalian terjemahin nggak? Kalau misalnya saya kasih homework, kalian mau tidak? Boleh juga. Boleh. Hmm, ya boleh, sebagai ya movie, for example movie, tapi nggak panjang ya, maksudnya paling cuma 5 menit aja atau 10 menit saja, jangan 1 jam. Kalau 1 jam mungkin terlalu terlalu panjang dan membuang waktu kalian gitu. eh Biasanya kalau movie pasti teksnya itu kan bukan narasi ya. Oh, tergantung movie ya, tergantung movie. Some movie yes, like narration, but some movie maybe like a lot of conversations.
kadang lebih banyak conversationsnya ketimbang teks narasi. Tapi nanti saya coba dulu ya, saya lihat kalau ada movie yang oke untuk diterjemahkan, maka saya akan kasih. Tapi kalau misalnya belum ketemu movie yang terlalu bagus gitu, saya nggak kasih gitu. Lebih bagus kita translate yang ada di buku. Kalian pun nggak bingung dan tidak merepotkan. Ya, oke, right. That is the tips ya. Jadi exercise satu, habis itu setelah exercise, banyak-banyak exercise, kita juga harus mendevelop our skills, editing skills ya. Di sini dibilang, in many case, the person who has written the source text may not have been entirely clear in what he has written. Maksudnya apa? Dalam banyak kasus, seseorang yang misalnya seseorang yang tulis satu teks, anggaplah dia tulis dalam bahasa Inggris, yang source language-nya itu English ya, ya. Dia sendiri kadang nggak ngerti juga, may not have been entirely clear in what he has written. Dia sendiri nggak tulis secara apa namanya, nggak secara jelas maksudnya dia apa gitu gitu kan. Nah, kita sebagai translator, um, di sini tulis, it is then your job as translator to endeavor to understand what the writer wishes to say and then express that clearly in the target language. Nah, jadi maksudnya adalah begitu kita membaca uh, source language-nya ya dari teks itu, kita harus mengerti dulu apa sih maksud si writer yang dia tulis ini apa sih gitu. Jadi begitu kita udah dapat maksudnya, walaupun kita tidak menerjemahkan semua kata yang ada di situ, tapi maknanya sama, maka itu bisa gitu. Yang penting dia mengena gitu ya. Kalau apa ya, kalau non literary ya, not word by word gitu. Oke, okay? Alright, apakah kalian seperti itu atau memang memaksakan diri harus word by word gitu, word by word? Apakah kalian waktu menerjemahkan sesuatu itu harus berdasarkan word by word atau gimana? Pengalaman kalian nih, sharing your experience. Halo, are you studying? Are you studying here? Oh, I'm so sorry. I I am teaching. Okay, so it's a little bit disturbing you. I'm so sorry. I am teaching. Yeah, yeah. So it's okay, fine. You just sit there. You can use earphone because I'm talking. Oh, no problem. Yeah, enjoy, enjoy, enjoy. Alright, so ya pernah kita ke ketemu nemu kalimat yang susah dimengerti. Yeah, right. So basically like that. Okay. Ya, ini yang seperti saya bilang tadi, word by word, literary and non-literary. So, uh, literary, belum temukan definisi yang sebenarnya ini. Saya belum explore 100% ini. Tapi saya mau tanya dulu, mungkin kalian udah pernah belajar what is literary means and what is non-literary means bagi kalian gitu. Halo, tes. Masih terdengar?